Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda berpikir apa ya yang bakal terjadi sama keuangan saya kalau amit-amit saya didiagnosis penyakit serius? Pertanyaan itu bisa bikin siapapun cemas kan? Dan biasanya langsung diikuti pertanyaan lain. Asuransi saya cukup nggak ya? Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat praktis. Di depan kita sudah ada sebuah brosur produk asuransi dari Generali Indonesia, namanya Crystal Prime. Misi kita adalah membedah dokumen ini bareng-bareng kayak detektif finansial gitu. Kita akan lihat apa aja janji manisnya, detail apa yang tersembunyi di balik cetakan kecilnya, dan apa yang beneran perlu Anda pahami sebelum ambil keputusan. Kita di sini bukan buat jualan atau merekomendasikan ya, sama sekali bukan. Tapi untuk membekali Anda dengan cara berpikir kritis saat melihat produk seperti ini. Kita akan ubah brosur pemasaran ini yang penuh kata-kata menarik menjadi informasi yang jelas dan bisa Anda pakai. Oke, mari kita mulai dari halaman depan. Judulnya kuat banget dan emosional. Anti jadi beban saat kritis di masa depan. Ini langsung kena ke ketakutan terbesar banyak orang. Jelas sekali ini produk perlindungan penyakit kritis. Betul. Dan mereka langsung menyoroti 3 keunggulan. Pertama, pilihan masa bayar premi yang fleksibel. Kedua, jaminan pengembalian premi kalau nggak ada resiko. Dan ketiga, pilihan masa pertanggungan yang beragam. Poin kedua itu sih yang paling menarik perhatian saya. Jaminan pengembalian premi. Kombinasi antara proteksi dan semacam tabungan ya. Anda menangkap poin utamanya. Inilah yang bikin produk seperti ini menarik. Dia punya fungsi ganda. 1, memberikan dana tunai besar kalau Anda kena salah satu penyakit kritis yang ditanggung. Dan di sisi lain, mengembalikan premi yang sudah dibayar, bahkan dengan tambahan, di akhir kontrak kalau Anda sehat-sehat aja. Itu janjinya. Janji yang sangat menggiurkan. Tapi seperti biasa ya, detail itu segalanya. Mari kita masuk ke angka-angkanya. Di bagian manfaat untuk penyakit kritis, katanya akan dibayarkan 100% uang pertanggungan atau UP, ditambah 20% UP lagi. Ada batas maksimal tambahannya 200 juta rupiah. Benar, ini manfaat utamanya. Kalau UP Anda misalnya 500 juta, ya Anda terima 600 juta. Tapi, disinilah kita langsung nemu detail pertama yang penting banget buat Anda perhatikan. Tepat di bawahnya, ada catatan kecil. Selalu ada catatan kecil. Apa isinya? Catatan itu spesifik untuk kondisi angioplasti koroner. Nah, untuk kondisi ini, manfaat yang dibayar itu bukan 100%. Melainkan cuma 10% dari uang pertanggungan. Maksimalnya tetap 200 juta rupiah. Tunggu. Ini krusial banget. Jadi kalau saya punya polis UP 500 juta, terus kena serangan jantung dan butuh tindakan angioplasti atau pasang ring, yang cair itu bukan? Bukan 600 juta, betul. Tapi cuma 10% dari 500 juta? Ya. 50 juta rupiah? Gitu. Tepat sekali. Wah, padahal di judulnya besar sekali tulisannya 100% UP. Ini detail yang gampang banget kelewat. Dan inilah pelajaran pertama kita. Nggak semua penyakit kritis di daftar itu dapat perlakuan finansial yang sama. Penting untuk baca setiap catatan kaki yang ada. Oke, itu untuk manfaat penyakit kritis. Sekarang, manfaat meninggal dunia. Ini juga sering jadi sumber kebingungan. Insting kita kan mikir, kalau UP-nya 500 juta, ya manfaat meninggalnya segitu juga. Benar nggak? Nah, disinilah bedanya. Beda banget. Manfaat meninggalnya itu hitungannya bukan dari uang pertanggungan. Sama sekali bukan. Oh, oke. Jadi hitungannya beda total. Betul. Manfaatnya dihitung dari persentase total premi yang sudah Anda bayarkan. Oke, jadi dari total premi yang sudah kita setor, dikali persentase tertentu. Bisa dirinci nggak persentasenya? Bisa. Jadi, kalau Anda ambil masa pertanggungan 15 tahun, manfaat meninggalnya 120% dari total premi. Kalau 20 tahun, jadi 135%. Dan untuk yang paling lama, 25 tahun, jadi 150%. Dan ini berlaku juga untuk manfaat akhir masa pertanggungan. Maksudnya, kalau kita sehat sampai kontraknya selesai. Persis. Jumlah yang Anda terima di akhir kontrak kalau Anda masih hidup sama persis dengan manfaat meninggal dunia. Ini adalah realisasi dari fitur jaminan pengembalian premi itu. Oke, jadi harus digarisbawahi ya, uang pertanggungan yang besar, yang ratusan juta atau miliaran itu, hanya untuk klaim penyakit kritis. Betul. Untuk skenario lain, meninggal dunia, atau hidup sehat sampai akhir, hitungannya berdasarkan premi yang kita bayar. Ini memperjelas fungsi produknya. Ini bukan asuransi jiwa tradisional. Ini lebih ke dana darurat raksasa untuk penyakit kritis.
Nah, biar nggak abstrak, di brosur ini ada ilustrasi Pak Surya. Kita bedah kasusnya deh. Ini pasti bikin semuanya lebih jelas. Setuju. Ilustrasi itu cara terbaik buat menguji pemahaman kita. Oke, data Pak Surya. Usianya 31 tahun. Uang pertanggungan atau UP-nya 500 juta rupiah. Dia ambil masa pertanggungan 25 tahun, tapi bayar preminya cuma 5 tahun. Premi tahunannya 16.445.000 rupiah. Coba deh Anda bayangkan jadi Pak Surya. Usia 30-an, mungkin baru punya anak, cicilan rumah jalan, premi hampir 1,4 juta sebulan itu bukan uang kecil kan? Tentu, dia pasti berharap proteksi yang didapat sepadan. Utama orang beli produk ini. Pak Surya kena penyakit kritis. Kanker misalnya. Apa yang terjadi? Berdasarkan hitungan tadi, dia dapat UP penuh 500 juta, ditambah bonus 20%-nya 100 juta. Totalnya 600 juta rupiah. Uang ini cair, polisnya selesai. Benar, jumlah yang sangat signifikan. Inilah kekuatan utama produk ini. Sekarang, skenario kedua. Beberapa tahun setelah lunas premi, katakanlah di tahun ke-15, Pak Surya meninggal dunia. Bukan karena penyakit kritis, mungkin kecelakaan. Berapa yang diterima ahli warisnya? Nah, disinilah hitungannya beda. Ahli warisnya nggak akan dapat 500 juta. Kita harus hitung dari total premi yang dibayar Pak Surya dulu. Dia bayar Rp16.445.000 selama 5 tahun. Totalnya berarti Rp82.225.000. Benar kan hitungan saya? Tepat. Karena masa pertanggungannya 25 tahun, pengembaliannya 150% dari total premi itu. Jadi, 150% dikali Rp82.225.000. Hasilnya Rp123.337.500. Wah, jauh banget ya selisihnya dengan manfaat penyakit kritis. Sangat jauh. Dan ini menegaskan lagi, sebagai proteksi jiwa, manfaatnya relatif kecil. Sekarang skenario ketiga, yang terbaik. Pak Surya sehat walafiat sampai kontrak 25 tahun itu berakhir. Kalau itu terjadi, dia akan dapat uang kembali persis sama dengan manfaat meninggal tadi. Rp123.337.500. Betul. Jadi dia bayar total 82,2 juta. Setelah 25 tahun, dia dapat kembali 123,3 juta. Ada selisih untung sekitar 41 juta. Betul. Tapi perlu diingat, untung itu didapat setelah 25 tahun. Kalau kita hitung inflasi, nilai real uangnya pasti beda. Benar juga. Tapi intinya, premi yang dia bayar nggak hangus. Ini yang jadi daya tarik buat orang yang nggak suka konsep premi hangus. Oke, setelah lihat ilustrasi ini, perannya jadi jernih banget ya. Ini tameng finansial super besar buat risiko penyakit kritis. Tapi buat risiko meninggal atau tabungan, hitungannya beda. Dan itu memaksa kita bertanya, apa prioritas utama proteksi Anda? Produk ini sangat spesifik. Kalau prioritas Anda warisan, mungkin produk lain lebih cocok. Baik, manfaatnya sudah jelas. Tapi biasanya, disinilah jebakannya bisa muncul, di bagian pengecualian. Hal-hal apa saja yang bisa bikin klaim ditolak? Dokumen ini untungnya cukup transparan soal itu. Untuk klaim penyakit kritis, ada beberapa kondisi standar. Pertama, kalau terjadi dalam masa tunggu, biasanya 90 hari sejak polis aktif. Itu wajar ya, biar orang nggak beli pas udah merasa sakit. Betul. Kedua, disebabkan keadaan yang sudah ada sebelumnya atau pre-existing condition. Ini juga standar. Lalu ada daftar penyebab lain, kayak menyakiti diri sendiri, perang, atau penyalahgunaan alkohol dan narkotika. Saya lihat ada juga soal hobi atau aktivitas berbahaya. Nah, ini sering jadi area abu-abu. Tepat sekali. Di sini tertulis aktivitas kayak terjun payung, menyelam, balap mobil, panjat tebing. Kalau penyakit kritisnya disebabkan partisipasi dalam aktivitas ini, klaim bisa ditolak. Ini terasa agak ambigu ya. Batasan berbahaya itu di mana? Apakah mendaki gunung biasa sudah termasuk atau harus panjat tebing yang ekstrim? Itu poin yang sangat bagus. Ini jenis pertanyaan yang harus Anda ajukan ke agen penjual. Tolong tunjukkan di polis, definisi panjat tebing yang dimaksud itu apa? Oke, jadi harus proaktif bertanya ya. Bagaimana dengan pengecualian untuk manfaat meninggal dunia? Mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Pengecualian utamanya termasuk bunuh diri dalam 1 tahun pertama polis, perang, tindak kejahatan oleh ahli waris, atau hukuman mati.
Oke, jadi kejujuran di awal dan disiplin bayar premi itu kunci. Sekarang mari kita lihat jantung dari produk ini, daftar penyakitnya. Ada 66 kondisi kritis. Kita nggak akan baca satu persatu. Tapi apa yang menonjol dari daftar ini? Sekilas, cakupannya memang sangat luas. Dari yang paling umum kita dengar, kanker, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, sampai yang lebih jarang seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Kelihatannya komprehensif. Tapi dari diskusi kita soal angioplasti tadi, saya belajar nama penyakitnya aja nggak cukup. Tepat. Yang perlu Anda cermati itu tingkat spesifikasinya. Ini bukan sekedar penyakit jantung, tapi kondisi spesifik seperti operasi bypass pembuluh darah koroner. Setiap penyakit ini punya definisi medis dan kriteria klaim yang sangat rinci. Dan itu semua adanya di dalam buku polis. Brosur ini cuma judulnya aja. Ada detail lain yang menarik dari daftar ini. Ada satu lagi. Coba perhatikan tanda bintang kecil di beberapa nama penyakit. Misalnya untuk penyakit Kawasaki, ada catatan pertanggungan ini hanya berlaku sampai tertanggung usia 18 tahun. Wah, ini detail penting lainnya. Jadi, meskipun ada di daftar, ada batasan usia untuk kondisi tertentu. Ini sekali lagi membuktikan kalau brosur itu cuma pintu gerbang. Betul. Kontrak yang sesungguhnya, yang mengikat, itu buku polis. Anda harus baca. Atau minimal minta agen Anda jelaskan poin-poin krusial di dalamnya sebelum tanda tangan. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besarnya? Crystal Prime ini adalah alat yang sangat tajam dan spesifik, tujuannya kasih dana darurat super besar untuk hadapi musibah finansial akibat daftar penyakit kritis tertentu. Benar. Sementara itu, fitur pengembalian preminya bikin produk ini menarik buat yang nggak mau preminya hangus. Tapi Anda harus sadar, manfaat meninggal dan akhir kontraknya jumlahnya jauh lebih kecil dari uang pertanggungan utama. Kita juga belajar detail itu segalanya. Perbedaan manfaat untuk angioplasti, daftar pengecualian, batasan usia, itu kunci untuk paham apa yang sebenarnya Anda beli. Jangan pernah berasumsi. Dan jangan pernah ragu untuk bertanya. Tugas tenaga pemasar itu menjelaskan sampai Anda beneran paham. Kalau mereka nggak bisa atau nggak mau, itu mungkin pertanda buruk. Ingat, Anda beli asuransi itu beli kepercayaan juga. Diskusi kita hari ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Saat Anda menilai produk asuransi seperti ini, pikiran Anda lebih fokus kemana? Apa ke skenario terbaik? Misalnya, wah asik juga ya setelah 25 tahun uang saya kembali plus ada untungnya? Atau ke skenario terburuk, yaitu saat Anda benar-benar terbaring, sakit, dan butuh banget perlindungan finansial itu. Cara Anda menjawab pertanyaan ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang nilai sebuah proteksi.